menciptakan kekayaan yang selaras dengan hukum alam. Hukum yang perlu kita pelajari adalah hukum tarik-menarik, atau dikatakan dengan nama Law of Attraction. Hukum ini dibahas secara detail di sebuah buku bestseller yang berjudul The Secret karangan Rhonda Byrne. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa kesamaan akan menarik kesamaan. Dengan kata lain, akan menarik apa yang Anda inginkan. Misalnya, ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga akan menarik pikiran-pikiran serupa ke dalam diri Anda. Sebagai contoh yang mungkin pernah Anda alami dari hukum tarik-menarik dalam hidup Anda, pernahkah Anda memikirkan sesuatu yang Anda tidak terlalu sukai? Semakin Anda memikirkannya, malah berubah semakin buruk. Pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu Anda sukai? Semakin Anda memikirkannya, malah berubah semakin buruk. Mengapa bisa demikian? Ini dikarenakan ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan pikiran-pikiran yang serupa dan membuat situasi tampak semakin memburuk. Semakin Anda memikirkannya, semakin kesallah Anda. Mengapa bisa demikian? Pikiran Anda senantiasa memancarkan sinyal atau frekuensi untuk mencari apa yang Anda pancarkan di dalam pikiran Anda. Frekuensi ini juga memancarkan energi. Di bumi, semua berkaitan dengan energi. Sekecil apapun objek atau benda yang dijumpai pasti memiliki Di bumi, semua berkaitan dengan energi. Sekecil apapun objek atau benda yang dijumpai pasti memiliki dan memerlukan energi. Apalagi manusia. Semua aktivitas manusia memerlukan energi. Dimulai dari bernapas, berpikir, bekerja, bahkan tidur sekalipun. Dengan kata lain, di dalam manusia terdapat energi yang membuat kita tetap hidup. Namun, apabila energi yang ada di dalam tubuh kita adalah energi negatif, maka yang kita tarik atau dalam hukum tarik-menarik adalah negatif juga. Sebaliknya, kalau yang kita miliki adalah energi positif, maka yang kita tarik jugalah yang positif. Hal inilah yang menyebabkan mengapa seseorang sulit untuk mencapai kesuksesan walau dia sudah bekerja. Mengapa seseorang sulit mencapai kesuksesan walaupun dia sudah bekerja keras? Karena selama energi yang bergerak di dalam dirinya adalah energi negatif, maka energi negatif pula lah yang akan dia tarik ke dalam dirinya. Ini juga menyebabkan mengapa seseorang yang gagal cenderung untuk gagal kembali. Ini tidak ada hubungan dengan nasib, bahwa ini diciptakan untuk gagal. Dia sendirilah yang membuat dia gagal. Masih ingat konsep akar yang menciptakan buah? Bukanlah faktor eksternal yang berpengaruh, tetapi faktor internal yang menciptakannya. Misalnya, saya pernah memberikan sesi coaching kepada seseorang salesman atau wiraniaga yang mengeluh terus karena tidak mendapat
Saya pernah memberikan sesi coaching kepada seseorang salesman atau wiraniaga sebuah perusahaan otomotif karena tidak mendapatkan klien. Dia mengeluh tentang kondisi pasar yang tidak kondusif, zaman yang sudah berubah, pembeli semakin selektif, persaingan semakin banyak, dan lain-lainnya. Lalu saya bertanya, ketika Bapak mengeluh, biasanya apa yang Bapak fokus? Dia menjawab, masalah. Lalu saya tanyakan lagi, kalau Bapak fokus pada masalah, apa yang Bapak dapatkan? Dia menjawab, masalah. Anda hanya akan mendapatkan yang Anda fokuskan. Kalau Anda mengeluh, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda keluhkan. Selain itu, energi yang juga negatif adalah menyalahkan. Saya sering bertemu dengan orang yang selalu menyalahkan.